Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Xin Bingxuan, Miao Qingqing, dan Si Tonghai yang tersisa di luar kuil 4 seni. Kakak senior, cepat bangun, Miao Qingqing buru-buru membantu Si Tonghai. Kali ini terima kasih kepada junior sister Jiu, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan, ucap Miao Qingqing. Si Tonghai menghadap Xin Bingxuan dan berkata dengan penuh terima kasih junior sister Jiu, ucap Si Tonghai. Wanita bertopeng itu bernama Xin Bingxuan. Sama-sama, Xin Bingxuan berkata dengan lembut, kakak senior, jangan salahkan guru, ucap Xin Bingxuan. Saudari ke-9, Anda tidak perlu mengatakannya. Saya mengerti, Si Tonghai merasa menyesal. Selain itu, keduanya ini salahku. Guru telah mengabdikan 80.000 tahun kerja keras untukku, mengajariku alkimia dan artefak, tetapi aku mengecewakannya, ucap Si Tonghai. Xin Bingxuan menghela nafas sedikit, kakak senior ke-8, kakak senior, aku akan pergi untuk menemani guru ke rumah, kamu harus kembali dulu, ucap Xin Bingxuan. Oke, setelah Miao Qingqing dan Si Tonghai menjawab, mereka melirik kuil 4 seni, dan segera naik ke udara. Tepat saat mereka akan pergi, Xin Bingxuan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, kakak, Tan Yun disewa olehku untuk menjadi Jitong dan Dantong untuk guru, tolong kirim dia ke kuil Tao Wuji dulu, ucap Xin Bingxuan. Oke, kata Si Tonghai, menatap Tan Yun di perahu Shenzhou, dan berkata, ikutlah denganku, ucap Si Tonghai. Setelah mengatakan ini, ketika Si Tonghai memberi isyarat, Tan Yun merasakan kekuatan tak terlihat yang lembut mengikatnya, dan segera, Tan Yun bebas darinya melonjak ke udara dan terbang menuju Si Tonghai. Si Tonghai membawa Tan Yun, dan Miao Qingqing menghilang ke langit berbintang dengan sangat cepat, dan setelah beberapa saat, mereka terbang ke bintang yang disebut Wujixing. Luas bintang ini sekitar 30.000 keabadian. Di tengah bintang Wuji, ada kuil Tao Wuji. Kuil Tao ini adalah tempat alkimia dan alat pemurnian Dao Kunping. Setelah memasuki kuil Tao kuno, Si Tonghai memandang Tan Yun dan memperingatkan, guruku ada di sini untuk membuat alkimia dan peralatan pada hari kerja. Mulai sekarang, kamu akan menjadi anak artefak dan anak alkimia. Ingatlah, mantan Qitong dan Dantong telah dimarahi, kamu harus menggunakan makanan ringan dan menyempurnakan tugas yang diberikan oleh guru mengerti, ucap Si Tonghai. Mendengar ini, Tan Yun dengan hormat berkata, junior mengingatnya, ucap Tan Yun. Si Tonghai mengangguk, dan membawa Tan Yun ke istana setinggi 100 kaki di halaman belakang kuil Tao, dan berkata, Tan Yun, mulai sekarang, disinilah kamu tinggal. Guru akan datang besok, ucap Si Tonghai. Setelah berbicara, Tan Yun dengan hormat memperhatikan Si Tonghai dan Miao Qingqing pergi. Setelah keduanya pergi, Tan Yun melangkah keluar dari istana tempat dia tinggal, berjalan di kuil Tao Wuji yang kosong, dan mulai membiasakan diri dengan lingkungan. Pada saat yang sama, di Tanah Apung 4 Teknik dan kuil 4 Teknik. Guru, tenanglah, Xin Bingxuan melangkah maju selangkah demi selangkah, dengan lembut menekan Dao Kun di kursi batu giok, dan memukul punggung Dao Kun dengan ringan. Aduh, Dao Kun menghela nafas, bangkit dari kursi, memandang Xin Bingxuan, matanya yang keruh menunjukkan kesedihan yang dalam. Bingxuan, ada beberapa hal, sudah waktunya guru memberitahumu, ucap Dao Kun. Guru, ada apa, ucap Xin Bingxuan. Mata Xin Bingxuan menunjukkan sedikit kebingungan. Segera, kata-kata Dao Kun membuat Xin Bingxuan gemetar. Bingxuan, sebenarnya, kamu bukan anak yatim piatu yang diadopsi oleh guru, kata Dao Kun. Xin Bingxuan melebarkan matanya yang indah. Bingxuan, leluhurmu adalah guruku, kata Dao Kun. Guru, apa yang Anda katakan? Xin Bingxuan berkata dengan tidak percaya, Anda mengatakan bahwa saya adalah cucu dari patriark, leluhur buyut saya adalah patriark, ucap Xin Bingxuan. Itu benar sekali, Dao Kun mengangguk dan berkata, alasan mengapa guru tidak memberitahumu juga maksud guru. Sekarang tampaknya dalam 100 tahun, permainan 4 keterampilan antara bidang bintang 4 keterampilan kami, bidang bintang manusia, dan orc bidang bintang pasti akan kalah. Pada saat itu, wilayah bintang 4 seni tidak akan ada lagi.
Sekarang adalah waktunya untuk memberitahumu kebenaran kematian Taizu, ucap Dao Kun. Kebenaran kematian, Xin Bingxuan tercengang, Guru, Taizu saya tidak gagal untuk mengatasi bencana. Apakah itu jatuh? Apa bukan, ucap Xin Bingxuan. Yah, tidak, mata mendung Dao Kun mengungkapkan kemarahan yang mengerikan, leluhurmu dibunuh oleh wakil kepala istana Jiutu Zulong, ucap Dao Kun. Apa? Xin Bingxuan bertanya, Guru, apa yang terjadi di sini, ucap Xin Bingxuan. Ceritanya panjang, tolong dengarkan Guru dan berbicara dengan Anda perlahan. Setelah Dao Kun berkata, dia jatuh ke dalam ingatan singkat dan berkata, jarak di masa lalu, kuil Tianmen didirikan bersama oleh 3 orang. Mereka adalah penguasa istana saat ini, naga leluhur berkepala 9, dan Taizu Mu. Seiring berjalannya waktu, dan saat kuil Tianmen tumbuh hari dan malam, naga leluhur berkepala 9 dan leluhur agung Anda secara bertahap menjadi bertentangan satu sama lain, sampai pada titik ketidakcocokan. Jika bukan karena kepala istana untuk berdamai, leluhur agung Anda pasti sudah bertarung sampai mati dengan naga leluhur. Kemudian, leluhur agung Anda menyentuhnya. Ketika Anda mencapai penghalang alam, Anda akan meninggalkan kuil Tianmen untuk menyeberangi kesengsaraan di Laut Ilahi Shizu. Leluhur agung Anda telah melalui kesulitan dan bahaya, meskipun dia terluka parah, dia masih berhasil mengatasi malapetaka, tetapi saat ini telah jatuh ke dalam periode yang lemah. Akhirnya, hanya seberkas jiwa dewa yang lolos dari Laut Ilahi Shizu. Aku tidak tahu kemana perginya. Ketika dia kembali ke kuil Tianmen dan menemukan Guru, dia menyerahkan bayimu kepada Guru. Jangan beritahu siapapun identitas Anda, karena takut naga leluhur berkepala 9 akan membunuh Anda. Kagu belajar untuk menjadi sukses di masa depan, dan kemudian membunuh 9 kepala Zulong membalas dendam. Juga, kata Dao Kun, orang tuamu juga dibunuh oleh Jiuzu Zulong, ucap Dao Kun. Mendengar ini, melalui kerudung ungu tipis, Xin Bingxuan terlihat menangis. Aku harus membunuh Zulong berkepala 9 untuk membalas dendam orang tuaku dan Taizu, kata Xin Bingxuan terisak. Ketika dia mengetahui bahwa dia bukan seorang yatim piatu, dia juga mengharapkan di mana orang tuanya, tetapi sekarang dia mendengar kabar bahwa orang tua mereka sudah meninggal. Bagaimana mungkin dia tidak sedih? Dao Kun menghela nafas, matanya yang keruh dipenuhi air mata. Bingxuan, sebelum Taizu Mu meninggal, Guru diberikan 3 tugas. Salah satu tugasnya, membiarkan kamu menjadi wakil kepala istana, dan kemudian balas dendam. Tapi sekarang, Guru tidak kompeten. Tidak ada cara bagi Guru untuk mempertahankan wilayah bintang Sishu. Setelah wilayah bintang Sishu menghilang dalam 100 tahun, menurut aturan istana, itu akan menghapus posisi orang suci Anda. Jika Anda kehilangan posisi orang suci, Anda tidak akan pernah bersaing untuk wakil istana. Bingxuan, murid guru yang baik, Anda memiliki bakat yang tak tertandingi untuk kultivasi dan tingkat pemahaman yang sangat tinggi, tetapi Anda selalu tidak memiliki bakat untuk 4 teknik pil, jimat, artefak, dan formasi. Bingxuan, setelah Anda dihapus, jika Anda ingin membalas dendam, itu akan menjadi lebih sulit. Guru, sangat cemas, selama bertahun-tahun, Guru telah mengabdikan semua hatiku untuk kakak laki-lakimu, dia bekerja keras, tetapi keterampilan alkimia dan peralatannya selalu kalah dengan yang ada di bidang bintang manusia dan bidang bintang or. Sebagai guru sekarang, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, ucap Dao Kun. Setelah mempelajari seluk-beluk masalah ini, Xin Bingxuan menyeka air mata di matanya menunjukkan pandangan tegas, Guru, jangan salahkan dirimu sendiri, dan jangan salahkan saudara senior. Jangan khawatir, bahkan jika wilayah bintang 4 seni hilang, dan murid tiba di wilayah bintang ras manusia, saya juga akan bekerja keras untuk berkultivasi, tidak peduli kesulitan apapun yang akan saya hadapi di masa depan, murid akan membunuh wakil raja istana dan membalaskan dendam Taizuku, ucap Xin Bingxuan. Mendengar ini, Dao Kun memandang Xin Bingxuan, dan suara yang lama menunjukkan ekspresi lega, Guru percaya padamu, Bingxuan, kamu tidak boleh memberitahu siapapun apa yang dikatakan Guru kepada Anda hari ini, jika tidak, begitu Anda ketahuan, wakil kepala istana pasti tidak akan membiarkan Anda pergi, ucap Dao Kun. Xin Bingxuan mengangguk berat, Guru, jangan khawatir, murid tahu apa yang harus dilakukan. Oh ya, Guru, Xin Bingxuan menyeka air mata yang terus mengalir,
dan berkata, murid telah menemukan Dantong dan Kitong untuk Anda. Namanya Tan Yun, murid sudah meminta kakak senior untuk mengambilnya ke kuil Tao Wuji, ucap Sin Bingsuan. Dao Kun berkata, biarkan dia pergi dengan cepat, datang saja untuk guru sendiri, sehingga dia tidak menghalangi, ucap Dao Kun. Sin Bingsuan berkata, guru, lihat Tuan Paman kedua, bukankah masing-masing dari mereka memiliki lusinan Dantong, Kitong, dan Futong? Kamu adalah orang suci tertinggi dari bidang bintang 4 seni yang bermartabat, bagaimana kamu bisa selalu melakukan beberapa hal sepele dalam alkimia dan pemurnian senjata? Biarkan dia tinggal, dia tidak punya tempat untuk pergi sekarang, ucap Sin Bingsuan. Mendengar itu, Dao Kun memandang Sin Bingsuan dengan penuh perhatian, berpikir sejenak, dan berkata, oke, tapi jika anak ini seperti Dantong dan Kitong sebelumnya, dia masih kikuk, jadi saya tidak akan pernah memaafkannya sebagai guru. Oke, guru lelah, kamu harus mundur dulu, ucap Dao Kun. Yah, murid pergi, ucap Sin Bingsuan. Setelah Sin Bingsuan melangkah keluar dari kuil 4 seni melawan sinar bulan, dia menatap langit berbintang, matanya yang indah menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ayah, ibu sayangku, ada juga Taizu, Suaner bersumpah bahwa cepat atau lambat, aku pasti akan membunuh musuh dengan tanganku sendiri dan menarik naga leluhur berkepala 9, wakil raja istana dari Kram. Biarkan binatang ini mati tanpa tempat pemakaman, ucap Sin Bingsuan. Menghadapi perseteruan berdarah, Sin Bingsuan tidak sabar untuk membalas dendam dari wakil kepala istana sekarang, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa. Karena kekuatannya saat ini, di depan naga leluhur berkepala 9, dia benar-benar terlalu lemah, dan jika dia pergi, dia akan mati. Bingsuan, kenapa kamu menangis? Tiba-tiba, suara seorang pria terdengar, dan segera, seorang pria berjubah putih yang lembut dan anggun terbang dari langit berbintang dan mendarat di depan Sin Bingsuan. Pria muda berjubah putih berusia 25 atau 6 tahun, dia tinggi dan lurus, dengan pohon giok menghadap angin, tidak ada keraguan bahwa dia adalah orang yang sangat tampan, bahkan lebih tampan dari Tan Yun. Dia tampak seperti dia lemah. Karena dia adalah bintang manusia, yang terkuat ketiga di antara banyak orang suci, dia bernama Zhong Chen. Dia juga kultivator peringkat ketiga di antara 1,2 miliar murid di umat manusia. Siapapun yang menganggapnya sebagai orang lemah tanpa kekuatan pasti akan mati dengan menyedihkan pada akhirnya. Kakak Zhong, aku baik-baik saja, ucap Sin Bingsuan menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata dengan lembut. Tidak apa-apa, kamu menangis, ucap Zhong Chen. Penampilan Zhong Chen yang lembut dan elegan hilang, dan niat membunuh yang kuat meletus di seluruh tubuhnya. Segera, retakan padat muncul di kehampaan dengan radius jutaan meter. Bingsuan, katakan padaku, siapa yang menindasmu, aku akan membunuhnya, ucap Zhong Chen. Kakak Zhong, aku baik-baik saja, ucap Sin Bingsuan. Sin Bingsuan samar-samar terlihat di bawah sinar bulan, Sin Bingsuan meledak menjadi tawa dan air mata. Ada senyum memikat di matanya. Aku baru saja memikirkan sesuatu, dan itu hanya sedikit sedih, ucap Sin Bingsuan. Benarkah, ucap Zhong Chen bertanya. Tentu saja itu benar, kata Sin Bingsuan. Kalau begitu aku lega, ucap Zhong Chen tersenyum sedikit, niat membunuh yang mengerikan menghilang, dan dia kembali ke penampilan seperti sarjana. Dengan senyum di wajahnya, Zhong Chen melangkah maju dan berhenti di samping Sin Bingsuan, seolah memikirkan sesuatu, dan berkata dengan lembut, Bingsuan, apakah itu karena, 100 tahun dari sekarang, bidang bintang 4 teknik, bidang bintang manusia, dan Orc Starfield 4 teknik terganggu oleh permainan, ucap Zhong Chen. Yah, ada alasannya, mata indah Sin Bingsuan menunjukkan kesedihan, guruku mengatakan bahwa dalam 100 tahun dari sekarang, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan kompetisi 4 seni dalam 4 seni dan 4 seni di bidang bintang. Pada saat itu, lapangan bintang 4 seni tidak akan ada lagi, ucap Sin Bingsuan. Mendengar ini, Zhong Chen menghela nafas, ini benar-benar tidak adil untuk lapangan bintang 4 seni Anda, jika bukan karena paman Anda yang membawa murid 4 seni yang paling menonjol datang ke sini, di wilayah bintang ras manusia kami, paman kedua Anda telah meninggalkan wilayah bintang 4 seni dan memasuki wilayah bintang orc, dan wilayah bintang 4 seni Anda tidak akan berkurang hingga akhir. Tapi jangan khawatir, pada saat itu,
ketika Anda datang ke wilayah bintang ras manusia, bahkan jika Anda bukan orang suci, kamu yang paling sempurna di hatiku. Aku akan menggunakan hidupku untuk melindungimu dan tidak membiarkanmu menderita keluhan apapun, tidak ada yang berani mengganggumu, bahkan jika aku mencoba yang terbaik, aku ingin kamu terlihat baik, ucap Zhongcheng. Setelah mendengarkan ini, mata indah Xin Bingxuan menunjukkan warna yang sangat tersentuh dan khawatir, Saudara Zhong, saya akan menangani masalah Chu Wuhen sendiri. Kultivator nomor 1, Anda bukan lawannya, saya tidak ingin membiarkannya kamu mengambil risiko karena aku, ucap Xin Bingxuan. Zhongchen menggelengkan kepalanya dan berkata, untukmu, mengapa kamu harus takut mati, ucap Zhongchen. Kakak senior Zhong, Xin Bingxuan mengerutkan bibirnya. Ada apa? Tanya Zhongchen. Xin Bingxuan memandang Zhongchen, dan ada sedikit permintaan maaf di matanya yang indah. Saudara Zhong, kamu adalah seorang jenius di antara para jenius. Kamu sangat kuat dan jujur sehingga banyak gadis terpesona olehmu. Tapi, kita terlalu akrab, cintaku padamu seperti kakak laki-laki. Aku percaya bahwa di masa depan, akan ada gadis yang lebih baik dariku yang akan menjadi tua bersamamu dan menghabiskan seumur hidup bersama, ucap Xin Bingxuan. Mendengar itu, Zhong Chenxing ada sedikit kehilangan di matanya dan dia kembali normal, dia tersenyum cerah. Bingxuan, di hatiku, aku hanya ingin kamu baik-baik saja, dan aku akan senang melihatmu bahagia, tidak merasakan tekanan apapun jika Anda memiliki pria yang dicintai di masa depan, katakan saja kepada saya dan saya akan melepaskannya, tetapi sebelum itu, tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak akan membiarkan Anda pergi, ucap Zhongchen. Setelah itu, ketika Xin Bingxuan berada hendak mengatakan sesuatu, cincin leluhur berkedip-kedip di antara jari-jari Zhongchen, sebuah tanaman dengan tinggi sekitar 1 kaki, dengan 7 daun dan 7 bintang muncul di tangannya, dan menyerahkannya kepada Xin Bingxuan. Saya tahu bahwa Anda meninggalkan kuil kali ini untuk menemukan para dewa obat. Saya beruntung menemukannya, dan saya akan datang untuk memberikannya kepada Anda ketika saya mengetahui bahwa Anda kembali hari ini, ambillah, ucap Zhongchen. Mata Xin Bingxuan penuh dengan emosi, dan dia mengambil obat ajaib dengan kedua tangan. Kakak senior Zhong, terima kasih, ucap Xin Bingxuan. Sama-sama, Zhongchen tersenyum sedikit, oke, ini sudah larut malam, saya tidak akan mengganggu Anda harus menjaga dirimu baik-baik, jika kamu mengalami kesulitan, pergilah ke Human Rache Starfield untuk menemukanku, ucap Zhongchen. Iya, Xin Bingxuan sedikit mengangguk, aku akan mengirimmu pergi, ucap Xin Bingxuan. Tidak perlu sangat sopan, ucap Zhongchen berubah menjadi sinar putih sambil tersenyum, melesat ke langit berbintang, dan lenyap. Melihat langit berbintang yang kosong, mata Xin Bingxuan menjadi semakin menyesal. Dia tahu benar bahwa pihak lain sangat mencintainya, dan dia tahu bahwa pihak lain benar-benar baik, tetapi dia tidak memiliki kasih sayang padanya. Keesokan harinya, matahari terbit-terbit. Di wilayah bintang 4 teknik, bintang Wuji, di kuil Tao Wuji. Di aula utama kuil Tao yang besar, Tan Yun telah berdiri di depan sebuah kuali besar setinggi 10 kaki. Selama 1 malam, Tan Yun mengamati garis pola yang diukir di kuali. Sepanjang malam, Tan Yun hanya bisa melihat bahwa dalam pola yang diukir di kuali, ada makna yang mendalam dari alam semesta, yaitu, dari luar, kuali itu hanya setinggi 10 kaki, dan dia tidak punya cara untuk mengetahui seberapa luas ruang interiornya. Ini formasi yang sangat luas dan mendalam, apa peringkat kuali ini, apakah itu digunakan untuk alkimia atau pemurnian perkakas, ucap Tan Yun. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, baginya, apakah itu teknik alkimia atau artefak, teknik formasi, dan teknik jimat semuanya memiliki godaan besar. Dia adalah seorang pemikir dan peneliti yang baik. Pada saat ini, sebuah suara tua datang dari luar aula, kuali ini adalah senjata Tao berkualitas tinggi, dan dapat digunakan untuk alkimia atau artefak, ucap suara itu. Mendengar ini, hati Tan Yun meledak. Dia tahu bahwa di atas peralatan leluhur adalah peralatan kaisar leluhur, peralatan kaisar leluhur, peralatan suci leluhur, peralatan Dao, peralatan Dewa Dao, peralatan Raja Dao, peralatan Kaisar Dao, dan di atas peralatan Kaisar Dao adalah peralatan Kaisar Dao, peralatan Kaisar Dao, peralatan Kaisar Dao, peralatan Kaisar Dao artefak suci Dao,
artefak leluhur Dao. Tidak diragukan lagi, peringkat senjata Kaisar Dao tidak terlalu tinggi. Ketika Tan Yun terkejut, Dao Kun yang berperut buncit melangkah ke aula utama dengan mengenakan jubah Tao. Junior Tan Yun, saya telah melihat orang suci tertinggi, ucap Tan Yun membungkuk dalam-dalam dan penuh hormat. Hah, Dao Kun menatap Tan Yun, alis putihnya berkerut, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Karena belum lagi Tan Yun, bahkan para murid suci di wilayah bintang 4 seni akan berlutut ketika mereka melihatnya, tetapi pemuda di depannya tidak benar-benar berlutut. Selain itu, di masa lalu, peralatan dan dantongnya semua menggigil ketika melihatnya, dan langsung bersujud, tetapi pemuda ini tidak berlutut atau menunjukkan rasa takut ketika melihatnya. Anak muda, mengapa kamu tidak berlutut ketika melihat lelaki tua ini? Ucap Dao Kun menyipitkan mata ke arah Tan Yun, dan napas tak terlihat meresap dari tubuhnya, menutupi Tan Yun. Krans. Segera, suara tulang yang kewalahan datang dari tubuh Tan Yun, lututnya perlahan ditekuk, dan dahinya ditutupi dengan butiran keringat seukuran kacang polong. Lapor kepada tetua suci Taisang, Tan Yun berkata dengan suara gemetar, sebelum memasuki kuil Tianmen, Saintes Sin meminta generasi muda untuk mengingat aturan istana kuil Tianmen. Generasi muda harus berlutut dan menyembah siapapun, jadi generasi muda tidak berlutut sekarang. Jika aturan senior ingin generasi muda melihat Anda dan ingin berlutut, generasi muda akan melakukannya seperti yang kamu lakukan, dan tolong tenangkan amarahmu, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun He berkeringat deras, dan tulang-tulang kakinya bergetar hebat, seolah-olah dia tidak tahan dengan tekanan besar dan akan berlutut kapan saja. Kekosongan itu sedikit bergetar, dan segera, Tan Yun merasakan tekanan di tubuhnya menghilang. Itu benar, ini menarik. Dao Kun memandang Tan Yun dengan ekspresi terkejut di matanya yang keruh. Jangan katakan bahwa kamu hanya raja leluhur tingkat ketiga, jika kamu adalah murid batin dari leluhur lain, Anda pasti sudah dibawa paksaan orang tua tadi dan berlutut di tanah. Anak muda, tulang Anda sangat keras. Dan apa yang Anda katakan benar. Aturan istana tidak menahan Anda dari berlutut saat bertemu dengan orang suci, oleh karena itu, Anda tidak perlu berlutut lagi, ucap Dao Kun. Mendengar ini, Tan Yun menghela nafas lega, dan kata-kata Dao Kun berikutnya membuat hati Tan Yun bergidik. Anak muda, orang tua ini tidak membutuhkanmu untuk tinggal di sini, Dao Kun berkata, pergilah, kembalilah ke tempat asalmu, ucap Dao Kun. Dalam hati Dao Kun, apakah itu alat tradisional atau dantong? Dia sangat kecewa, dan dia benar-benar tidak ingin Tan Yun tetap di sini untuk menghalangi. Tan Yun membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan keras, Suci Master, tolong beri junior ini kesempatan, junior tidak akan mengecewakan Anda dan akan membuat permintaan Anda sempurna, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Dao Kun yang dikenal karena kemurungannya, kembali kepadanya, tadi malam saya berencana untuk membiarkan Tan Yun tinggal, tetapi pada saat ini, dia berubah pikiran lagi, dan berkata dengan tajam, lancang, keluar untuk orang tua ini, ucap Dao Kun. Melihat Dao Kun pemakan manusia, dahi Tan Yun dipenuhi butiran keringat, dan dia tahu bahwa dia tidak boleh keluar dari aula ini. Setelah Tan Yun pergi, itu berarti Tan Yun tidak akan pernah kembali. Hingga saat ini, Tan Yun masih memikirkan pengalaman dan rahasia patriark wilayah bintang 4 teknik. Saya tidak bisa pergi, jika tidak, saya akan diusir dari kuil Tianmen, dan saya akan berkeliaran di mana-mana. Langit dan bumi begitu kaya di kuil Tianmen, jika saya tinggal, kecepatan kultivasi akan meningkat 2 kali hasil dengan setengah usaha. Setelah saya meningkatkan kekuatan saya harus menemukan Subing, hanya dengan tinggal di kuil Tianmen saya dapat dengan cepat berkultivasi dan meningkatkan kekuatan saya tidak bisa pergi, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menurunkan martabatnya, dan perlahan berlutut di depan Dao Kun. Tan Yun tidak merasa malu, di masa lalu, ketika dia berada di alam semesta tingkat rendah, dia adalah penguasa atas, tetapi sekarang, dia adalah seekor semut di alam leluhur tertinggi. Di alam leluhur tertinggi, di mana yang lemah memakan yang kuat, jika Anda ingin orang lain menghormati Anda dan takut pada Anda harus memiliki kekuatan yang cukup. Kemampuan yang cukup. Tan Yun berlutut dan menatap Dao Kun, Tuan Suci,
generasi muda ini berbeda dari Qitong dan Dantong Anda sebelumnya, generasi muda ini tidak akan pernah mengecewakan Anda. Junior bersedia menebus kesalahan dan meminta maaf. Saya mohon Taisang Senglao untuk memberi Junior kesempatan, ucap Tan Yun. Melihat penampilan tulus Tan Yun, Dao Kun mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan dingin, "Oke, ini yang kamu katakan. Ya, jika kamu tidak melakukannya dengan baik, kamu akan menghukum dirimu sendiri kan?" ucap Dao Kun. Iya, Tan Yun mengangguk berat. Itu bagus, Dao Kun melambaikan tangan kanannya, dan sebuah gulungan muncul dari udara tipis, tergantung di depan Tan Yun, dan berkata dengan dingin, gulungan itu mencatat penampilan dan penanaman puluhan miliar obat ilahi di leluhur agung, alam, sifat, sifat obat, kegunaan, dan sifat dan penggunaan puluhan miliar bahan pemurnian. Butuh 3 bulan untuk peralatan dan penjepit untuk menghafal penampilan, metode budidaya, sifat, sifat obat, dan penggunaan puluhan miliar obat ajaib, serta sifat dan penggunaan bahan pemurnian. Pak tua ini akan memberimu waktu 1 bulan, selama kamu bisa mengingatnya, orang tua ini akan menjagamu. Jika kamu tidak mengingatnya setelah sebulan, apakah kamu mengerti konsekuensinya, ucap Dao Kun. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, Junior mengerti, ucap Tan Yun. Segera, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat Dao Kun sedikit terpana. Melapor kepada orang bijak, Junior berpikir sebulan terlalu lama, Tan Yun berkata, 7 hari, beri Junior 7 hari, Junior harus melakukannya, ucap Tan Yun. 7 hari, Dao Kun mengerutkan kening dan melirik Tan Yun, anak muda, apakah Anda seseorang atau perbuatan, kepercayaan diri itu baik, tetapi terlalu percaya diri itu bodoh. Saya akan memberi Anda 1 kesempatan terakhir untuk berubah pikiran, ucap Dao Kun. Tan Yun berkata tanpa ragu, tidak perlu, Junior ini bisa dalam 7 hari, ucap Tan Yun. Anda tidak tahu seberapa tinggi langit, ucap Dao Kun menggelengkan kepalanya pada Tan Yun, lalu melangkah keluar dari aula dan menghilang. Dalam hati Dao Kun, Tan Yun adalah ketidaktahuan. Dia tidak pernah percaya bahwa Tan Yun bisa melakukannya dalam 7 hari. Ada 2 alasan. Pertama, ada puluhan miliar obat ajaib yang tercatat dalam gulungan, Anda tidak hanya perlu mengingat penampilan obat ajaib, teknik budidaya, properti, dan kegunaan, tetapi juga sifat dan penggunaan puluhan miliar bahan pemurnian. Bagaimana mungkin informasi yang sangat besar ini dapat diingat dalam waktu 7 hari? Alasan kedua dan terpenting, Dao Kun ingat dengan jelas bahwa di masa lalu, ketika dia memuja leluhur dan tuan sebagai gurunya bertanya pada dirinya sendiri, kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua untuk mengingat hal ini. Saya mengingatnya paling cepat, dan butuh 10 hari pada saat itu. Selama 10 hari, saya menghabiskan terlalu banyak usaha dan energi, ketika saya mengingatnya dengan kuat, saya mengalami sakit kepala yang membelah, dan saya mengalami koma selama 7 hari 7 malam sebelum saya bangun. Dao Kun tidak pernah percaya bahwa Tan Yun yang berada di tingkat ketiga Raja Leluhur, dapat mengingatnya dalam waktu 7 hari. Jangan katakan bahwa Dao Kun tidak percaya, jika masalah ini keluar, siapapun yang mendengarnya akan berpikir bahwa Tan Yun sangat bodoh. Di aula utama kuil Tao Wuji, mulut Tan Yun menguraikan senyum, itu adalah senyum percaya diri. Alasan Tan Yun mengatakan akan selesai dalam waktu 7 hari adalah untuk 3 tujuan. Pertama, jika Anda ingin berhubungan dengan kitab suci rahasia Patriark Bidang Bintang 4 keterampilan sesegera mungkin, Anda harus mendapatkan bantuan Dao Kun sesegera mungkin, hanya dengan mengejutkan pihak lain tidak akan mengabaikannya. Kedua, ketika Tan Yun berada di alam semesta tingkat rendah, dia tahu bahwa hanya ada 1 miliar jenis obat ajaib di alam semesta tingkat rendah, dia hanya membutuhkan 3 jam untuk mengingat penampilan, nama, sifat obat, dan teknik budidaya dari obat-obatan ajaib ini. Oleh karena itu, dia yakin bahwa dengan kemampuannya sendiri, dia akan dapat melakukannya, dan ingat semua obat ajaib dan semua bahan pemurnian di leluhur. Ketiga, Tan Yun tidak ingin membuang banyak waktu, jadi dia mengusulkan 7 hari. Dia ingin meningkatkan kemampuannya sesegera mungkin. Setelah menemukan Su Bing di masa depan, dia akan membalas puluhan miliar tentara ilahi yang dibunuh oleh Bliss Shenzong, dan membalas dewa kuno abadi dari leluhurnya. Tan Yun duduk bersila di aula, dan mengendalikan gulungan itu untuk perlahan membuka dari kehampaan.
Ketika dia hendak melepaskan kesadarannya ke dalamnya, sebuah omelan terdengar di luar aula, baru di sini, datang ke sini, ucap suara itu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.